Jadi justru waktu itu saya yang nembak ini. Oh gitu. Yang ngajak pacaran duluan. Jadi artis waktu itu. Dia sok jual mahal. Oh. Jadi tidak langsung diterima, saya pikir-pikir dulu. Oh. Waduh, Kecup bibirku dengan rasa mesra, kau peluk diriku dengan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Taif. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya bersama sahabat-sahabat YouTuber silaturahmi ke rumahnya Kak Fitria Denafa. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya subscriber dari Faiz Slamet? Mudah-mudahan selalu sehat. Amin, dilancarkan amin. rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ke sini karena beliau alhamdulillah kita lama memang tidak ke sini karena memang wabah COVID-19 dan bisa lihat videonya beliau pernah terpapar juga ya, pernah terpapar dan akhirnya kita sekarang bisa silaturahmi lagi juga kita bersama dengan Aida Channel, dengan Mas Abong dan Denafa Denafa Official. Oke sahabat, saya sangat tertarik karena ini ternyata ada kisah cinta seorang artis dengan penggemarnya ya. Dia ternyata Kak Fitria ini artisnya, beliau fannya dan sekarang menikah. Bagaimana sih ceritanya? Ikuti terus sampai selesai, oke? Masya Allah nih kita bisa silaturahmi lagi ya ke rumahnya Kak Fitria Denafa dan suami ya. Dan sahabat, ternyata di Kak Fitria Denafa ini sama suaminya setelah saya lihat di YouTube-nya teman-teman itu ya, ternyata beliau itu adalah Mbak Fitria itu dikenalnya dulu malah mantan artis ya, mantan penyanyi, Masya Allah. Dan sahabat, kemarin juga saya waktu mau datang ke sini, saya mendengar suaminya Denafa Official ini ternyata suaranya merdu juga loh. Iya, Masya Allah. Dia duet. Makanya saya kok penasaran banget ya, kok bisa kompak banget gitu. Kok bisa istilahnya serasi banget. Nah, mungkin itu yang disebut jodoh. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, tidak ada salahnya kita sedikit bongkar-bongkar ya. Gimana nih sejarahnya kok bisa ketemu. Tentunya kan artis nih. Gimana kok bisa ketemu dan bisa sampai jodoh. Oleh sebab itu ikuti videonya sampai selesai ya. Ya betul banget. Oke, assalamualaikum Kak Fitria. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Mahfud ya, beliau Pak Mahfud. Masya Allah. Ini Mbak Fitria sama Pak Mahfud sama-sama dari Madura atau gimana? Iya, alhamdulillah sama-sama Madura, cuman beda kelurahan aja. Oh, beda kelurahan. Oh, berarti tetangga dekat ya. Iya, dekat. Di daerah mana itu Maduranya? Kalau saya Bangkalan Kota. Kalau Pak Mahfud? Kecamatan. Oh, kecamatan. Masya Allah. Bangkalan mana? Saya Bangkalan Kota, Timur Rumah Sakit Bangkalan. Saya punya teman dulu waktu teman mondok sih di Arusbaya. Di Bangkalan kalau Arusbaya. dari Arusbaya bagian masih- utara. Masih setengah jam. Setengah jam. Iya. Masya Itu Allah. pun kalau naik mobil, kalau sepeda masih lebih mungkin. Kalau saya pribadi dari Pamekasan ya, Iya. jadi nggak jauh lah, sekitar 3 jaman lah dari beda Pamekasan ke kabupaten. sana. Iya. Yang lebih itunya beda saya sendiri ya. Paling Iya. barat sendiri ya. Iya, ini Jawa Barat sendiri. Aduh, Masya Masya Allah. Allah. Tapi dengan adanya persahabatan ini ya akhirnya kita menjadi dekat. Dekat, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya awal bertemunya Pak Mahfud dengan Kak Fitria Denafa itu gimana sih? Bebas siapa aja yang jawab nih. Kalau ketemunya mungkin dia yang lebih tahu saya, karena mungkin saya pernah manggung di daerahnya suami waktu itu, tapi kami belum pernah kenal. Oh, jadi fan-nya ya? Iya. Apa gimana itu? Ketemunya, Kesannya pas Iya. pertama ketemu. Pertama ketemu itu kurang tahu ya, karena kebetulan waktu itu saya sudah punya tunangan. Oh gitu. Iya. Heeh. Jadi saya itu udah gak berpikir mungkin ini udah
sudah tunangan 2 tahun mungkin udah bisa jadi suami ya. Tapi mungkin Allah itu punya rencana lain dan akhirnya saya itu gagal dengan yang tunangan ini meskipun 2 tahun. Intinya sampean waktu itu tidak tertarik ke laki-laki Ya, lain iya, karena punya tunangan ya. Sudah punya tunangan. Kalau ke Kak Mahfud aja, karena beliau sudah nggak mikirkan kan, Iya. artis juga kan, masa mau lihat orang banyak di bawah. Kalau Kak Mahfud gimana nih, ketertarikan awalnya gimana? Gimana ya? Biasanya Repot juga laki-laki sih. suka lupa nih biasanya. Sebenarnya ceritanya itu singkat cerita aja, dia sama saya itu ketemu kan waktu itu kita Latihan. lebih boomingnya orang-orang dulu kan punya wartel. Jadi saya waktu penjaga wartelnya itu kebetulan teman suami saya. dan saya pergi ke wartel itu. Nah, itu di sana ketemunya. Masih ingat? Nah, biasanya gini, kalau mungkin mikirnya gini dia, wah kok ada artis model dan gitu ya. iya biasanya kalau ditanya masalah momen-momen pertama Iya. ketemu sama tahun dan tanggal pernikahan, Iya. laki-laki suka lupa. Mhm. Jadi yang ingat itu perempuan. Kebanyakan. Iya, Oh, kebanyakan iya. kayak gitu. Dan singkat cerita, ya itu pertama awal ketemu dan seterusnya kan waktu itu saya udah gagal dengan yang tunangan, istilah di pikiran itu pengen balas dendam gitu. Oh. Jadi Oh. hanya pelampiasan. Awalnya gitu, awalnya. Tapi endingnya yang enak. Ah, iya, iya, iya. Intinya ya. Oh. Jadi justru waktu itu saya yang nembak ini. Oh gitu. Yang ngajak pacaran duluan. Jadi artis waktu itu lagi kecewa, Iya. ternyata ada fan-nya yang Iya. tertarik. Jadi Ternyata- dibuat aja dulu, Pelampiasan dulu, pelampiasan iya. dulu. Ternyata Oh. Endingnya bukan. endingnya tunggu dulu. Endingnya tunggu dulu. Tapi ini dari versi Kak Fitria. Iya. Sekarang dari Om Mahfud sendiri, apakah memang Om Mahfud itu mendekati karena sudah tahu untuk memanasi cowoknya atau gimana sih? Untuk saya sendiri sih waktu itu memang awalnya friendly dulu ya sama dia. Saya nggak ada niatan untuk ke pacaran atau apa ya, tapi nggak tahu kenapa dia berani nembak loh ke saya. Enggak gini, kok langsung nembak? Ini udah berapa kalinya ketemu kok langsung nembak? Jadi saya kan teman itu di wartel ya, waktu itu saya sering berkunjung ke sana untuk sekedar kunjungan biasa sih, berteman biasa ke sana. Dia sering bolak-balik nelpon gitu tiap harinya ke sana kan. Waktu itu memang untuk menggunakan media hubungan ya memang harus dengan wartel kalau nggak punya telepon sendiri. Jadi tiap hari ketemu di sana, akhirnya saling sapa, sering ketemu, sering pengen keluar bareng, Ada kencan lah ketertarikan? gitu. Sudah ada ketertarikan? Belum waktu itu belum. Masih Kita friendly, masih masih teman-teman berteman. biasa Ah. gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa dia nembak loh. Udah Oh. berapa hari mah waktu itu? Ada 15 hari. Iya, setengah Gimana bulan. sih Iya. caranya nembaknya? Bilangnya gimana nih? Gimana nih? Saya langsung ke poinnya aja. Kamu mau nggak jadi pacar saya gitu? Seorang artis, seorang biduan nembak ke fansnya. Ke fans. Tapi Iya. kenapa saya menembak dia? Oh. Karena dia itu punya mobil. Jadi cewek matre Oh, gitu. buat biar manas-manisannya Iya. semakin Iya. ini ya, semakin jadi ya. Karena kebetulan tunangan yang kemarin itu juga punya mobil Oh. gitu. Kalau saya nanti punya pacar yang lebih rendah, kayaknya gimana gitu ya. Itu awalnya ya gitu. Terus berjalannya waktu gimana nih? Berjalannya waktu setelah 6 bulan baru dia ngajak untuk tunangan. Oh. Keserius lagi. Tapi ini Mbak Fitri sendiri waktu nembak ke Om Mahfud ini sudah ada rasa cinta apa belum? Belum, nggak ada sama sekali. Oh, tidak ada. Gimana? Murni Hanya hanya Ternyata bohong ya berarti. Ya. hanya pelampiasan aja dan saya melihat dia itu justru masih berondong gitu. Ini untuk Om Mahfud dulu ya, untuk Om Mahfud saya mau nanya. Sebelum ada perasaan sayang atau cinta itu, sampean pernah ngelihat Mbak Fit ini konser nggak? Sering. Oh sering. Sering. Oh memang benar-benar fan ya. Namanya fan ya. Sering. Waktu itu kalau boleh tahu Mbak Fit lagi bawain lagu apa nih yang buat tertarik? Lagu yang sering dia bawa Liku-Liku waktu itu. Terus
rumah apa ya? Bukan rumah siapa sih? Rumah Gedung gedung Tapi tua. bukan dinding kaca ya. Bukan. Oh, bukan. Gedung tua ya. Oh, gedung tua ya waktu itu. Sekarang gedungnya udah terjual. Masya Allah. Heeh. Tapi mungkin ini sudah Jodoh ya? jodohnya juga. Sekarang saya nanya lagi. Ini saya sangat penasaran sahabat-sahabat karena ini antara artis dengan fan-nya ya. Yang saya tanyakan sekarang ke Om Mahfud. Seorang artis nembak langsung, sedangkan sampean sebagai fan-nya itu gimana perasaannya waktu itu? Karena saya baru tahu sekarang loh kalau dibohongin. Gitu. Sebetulnya waktu itu gimana ya? Happy banget ya. Happy ya, senang ya. Bahkan nggak bisa tidur loh saya. Kalau maksudnya happy tapi ininya nih happy. Tapi dia sok jual mahal. Jadi tidak langsung diterima, saya pikir-pikir dulu. Waduh, Seorang artis loh di apa? Jadi ini saling balas-balasan gitu ya. tapi saya di pikiran ini harus saya dapatkan. Kenapa ini cowok masih harus dipikir-pikir gitu ya? Bikin penasaran. Soalnya Iya. gini, Penasaran. waktu dulu ya, saya sedikit buka-bukaan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. ya. Bebas kok di sini. Waktu masih cakep-cakepnya. Oh. Sekarang kan udah tua ya. Sekarang juga cakep juga. Jadi dulu mau tidak mau harus ngikut gitu. Harus ngejar dia. Jangan-jangan artis-artis yang dapet cowok cakep itu biar manas-manisin aja yang lain ya sekarang ya. Nah, ini menarik banget loh. Di sisi lain Mbak Fitnya karena ada balas dendam, ternyata di sisi lainnya juga Om Mahfudnya jual mahal juga. Iya. Jadi sama-sama jaga Ego. ego ya. Ego. Masya Allah. Nah di situ kita selalu apa ya? Meskipun ada ego dan juga jual mahal, tapi kita bisa ini loh, bisa serasi keluar gitu. Keluar bareng, sering ke mana, ke Surabaya kita bareng lah. Akhirnya ada ketertarikan itu muncul ya. Karena mungkin kebiasaan kita, ketemu, sering ketemu itu. sering nganter dia apa ke konser, terus Jadi alhamdulillah setelah saya tunangan sama suami ini, jadi setiap saya manggung gitu dia selalu mengantar, tapi juga ibu saya juga ikut mengantar. Ikut, tetap Karena- waktu itu ya. Ya karena kita kan kecuali di meskipun gedung, hanya kecuali di tunangan gedung kita kan berdua. masih belum Iya, resmi, belum. Ini saya mau nanya nih, sebelum menikah nih panggilannya apa sih dari Om Mahfud ke Mbak? Cie, masih inget nggak ya? itu Ingat pun nggak? sampai sekarang masih bilang yang gitu. Oh, iya. jadi yang Iya. Om Mahfudnya sendiri ke ini. Sama. Iya. Berubahnya saat setelah punya Punya anak, anak, kita berubah baru. mah. Gitu. Jadi ini yang-yangan padahal sama-sama belum punya rasa ya, Iya. cuman di mulut aja yang gitu. Jadi Masya ya Allah. seperti artis gitu, sok mesra gitu. Tapi Padahal memang iya. setelah mulai tunangan kan yang nganter sampean terus kan. Kalau Dan- ke gedung terdekat ya di daerah kabupaten, saya yang nganter. Tapi kalau untuk ke area yang Luar kota. kadang sama mamanya karena mungkin dia kan butuh ganti baju ya. Jadi saya nggak ini, nggak bisa bantu kalau di bagian itu. Dan masih tunangan juga ya. Ya masih tunangan. Kalau Kak Mahfud sendiri seneng dangdut enggak? Saya suka dangdut. Memang musik yang paling saya sukai memang dangdut dan juga sedikit lagu barat kalau saya pop barat. Pernah duet nggak sama Kak Fitria dulu waktu manggung? Pernah. Yang Pernah, kebetulan waktu 17-an. itu iya 17-an, terus waktu itu nggak ada penyanyi laki-laki lagi, cuman berapa orang gitu ya. Dan Jadi saya belum pernah manggung loh waktu itu. Dan tapi saya maksa dia, yuk duet sama saya waktu itu. Kalau nggak keliru lagunya Kasih Sayang. Kau kecup bibirku dengan kasih sayang. Dia gemeter loh, saya pegang begini. Tangan dia gitu. Itu udah punya hubungan ini. Iya, tapi Iya, masih sebatas masih. waktu itu. Pacaran. Pacaran nggak waktu Pacaran. Oh, itu. pacaran Iya. ya. Jadi Dia kayak begini tangannya lu. Kenapa? penyanyi kayak ditangkap basah gitu aja udah. Iya, dadakan Ada ya. persiapan, Dadakan, ya. ketangkap Iya. seperti itu. Penasaran dong gimana, pengen denger nih suaranya Om Mahfud. Yang nih. waktu duet aja Yang ya. waktu duet Kasih Sayang sedikit itu aja, ya, sedikit sedikit aja. gitu. Gimana nih, Mas? Soalnya Ingat ini nggak waktu itu lagu Ini Kasih biar Sayang? Iya. teman-teman Insya Allah juga ini. lihat ini duet pertama Kak Fitria dengan Kak Mahfud waktu pacaran dan Iya. dia dadakan dipanggil ke atas panggung ya. Aduh. Kita dengarkan sedikit. Gemeter banget, guys. Iya, gemeter Harus banget nyanyi nih, waktu saya itu. juga pengen tahu, saya baru tahu kalau Bang Mahfud nih Bisa nyanyi Iya, juga. Bisa nyanyi ya. Dia
suami saya bisa menyanyi, tapi untuk ke panggung dia Jarang. belum gitu. Tapi memang hobi juga untuk menyanyi. Dan Hanya mukanya karaoke. muka dangdut ya. Serasi banget ya, Iya. serasi banget ya, Masya Allah. Ayo. Bila kita berpisah, takkan ku bercinta. Bila di kau tiada, sunyi ku rasa. Kau kecup bibirku dengan rasa mesra. Kau peluk diriku dengan kasih sayang. Oke, Masya Allah. Ternyata masih ingat ya. Udah berapa tahun nih nggak pernah nyanyi bareng nih? Udah berapa ya Udah. sejak Untuk yang ke panggung-panggung nggak pernah lagi ya? Udah, Nah, Udah. sejak Menikah? kita menikah udah Nggak pernah lagi Iya, ya. kurang lebih 17 ya tahun ya Maya. 17 Masya tahun. Allah. Nah, dan ini sahabat yang bikin saya tertarik untuk membuat konten ini sebenarnya hal ini. Kok bisa sih antara Kak Fitria seorang artis ini dengan Pak Mahfud yang sama-sama seneng dangdut dan pada akhirnya memutuskan untuk berhenti total dari dangdut. Itu apa sih yang melatar belakangi Kak Fitria dengan Kak Mahfud? Tentunya ini kan bukan hal yang mudah. Apalagi Kak Fitria pencariannya di dangdut Dangdut. dulu, termasuk Mahfud sendiri sangat suka dengan dangdut. Kok bisa 100% berubah sekarang Kak Fitria nggak pernah lepas hijab, bahkan intinya kesan dangdutnya sangat hilang. Itu gimana? Siapa yang jawab kamu? Om Mahfud dong. Oke gini, untuk saya sendiri karena saya seorang laki-laki dan juga pemimpin dalam rumah tangga. Masya Allah. Saya ingin membina rumah tangga itu memang secara hakiki dan rumah tangga yang penuh dengan kedamaian dan juga penuh kerukunan dalam rumah tangga. Tentunya kebahagiaan kami kita mulai dari awal waktu itu. Jadi bukan lagi dunia yang happy seperti itu. Meskipun kita juga butuh kesenangan ya, tapi bukan kesenangan di atas panggung lagi. Yang kami ingin kebahagiaan dalam rumah tangga. Apalagi memang untuk orang Madura sendiri ya, ketika sudah berumah tangga tidak ada kewajiban untuk perempuan itu mencari nafkah, apalagi menjadi seorang biduan. Tapi kalau mungkin untuk pekerjaan lain mungkin boleh. Tapi kalau seperti biduan banyak sekali banyak sekali godaannya juga untuk menjadi pasangan suami istri. Untuk saya tetap menjadi seorang biduan itu udah Sulit banget. sulit banget, apalagi kita orang Madura gitu yang menjunjung harkat martabat juga untuk suami begitu. Dan juga memang kedua orang tua beliau juga tetap harus kalau menikah harus berhenti total. Oh jadi ini Mbak Fitria ini langsung Om Mahfud yang ngomong udah berhenti apa dari keluarganya Om Mahfud? Dari saya. Dari suami dan juga kedua orang tuanya. Dan kebetulan memang waktu itu saya biasa ya, karena saya itu punya penghasilan, saya ikut juga arisan ya. Dan beliau tidak memperbolehkan saya menyanyi, dia juga harus bertanggung jawab dengan yang saya masih punya tanggungan. Jadi alhamdulillah beliau yang membayarkannya. Jadi gini nih sahabat, tentu perubahan dari yang awalnya mungkin tiap malam bisa 1 juta ya kan pendapatan, atau anggaplah pemasukan kan otomatis kan dari istri dari Mbak Fit ya selama belum jadi istri. Dan Kak Mahfud saya pernah dengar katanya waktu itu masih belum memiliki pekerjaan tetap ya. Tentunya tidak mudah selaku Kak Mahfud ya, secara otomatis langsung menjadi kepala rumah tangga dengan dengan komitmen untuk berhenti total. Tentunya ada masa-masa sulit. Masa-masa sulit itu seperti apa sih perjuangan Om Mahfud waktu itu? Iya, memang waktu itu saya memang tidak ada pekerjaan tetap ya. Namun bukan berarti saya tidak berusaha.
pada saat itu setelah selesai menikah ada sih cerita menarik waktu itu ya, awal hari pertama menikah ya Maya, karena ini baru sekarang saya keluarin loh. Waktu itu kan di tetangga itu kan semua menjabat ini ya, Pegawai negeri, pegawai ya, negeri, karena ada memang yang saya di guru, ada perumahan yang ini. kota gitu ya. Jadi pagi-pagi setelah subuh habis sholat saya hidupin mobil, orang semua hidupin mobil, hidupin sepeda motor, orang-orang juga ngidupin sepeda motor mau pergi Ke tugas kantor. ya, saya juga ngidupin. Nah, orang pergi ke kantor, saya pergi ke rumah Rumahnya sendiri. sendiri. Pura-pura Iya, kerja ya. Pura-pura kerja Iya. gitu. Terus. Itu hari pertama, tapi saya berpikir apa yang harus saya kerjakan. Saya sudah punya tanggungan, punya amanah ya. Betul. Nah, sejak dari itu saya mencoba mencari mana teman-teman saya yang dulu, yang sering bersama saya, yang sering hubungan dengan saya. Saya cari di situ. Akhirnya terbukalah hubungan usaha. Mulai dari jual beli sepeda motor, jual beli mobil, sampai saya itu Jual pernah buah, Bang. jual buah loh. Oh, pernah sampai Jadi jual agen buah saya itu Oh. di Surabaya itu. Mungkin banyak teman-teman tahu di daerah Embong Malang dulu itu, di daerah sana. Saya Surabaya, Bang. Iya, di Embong Malang itu saya jual buah, agen buah di sana dulu. Bahkan setelah itu sempat saya itu jual besi tua dulu. Oh, sampai jual di situ. Jual besi tua. Jadi Saking punya rasa tanggung jawab iya, ya. jadi saya tidak mau dikatakan laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Oh, oke. Saya apapun diusahakan yang penting halal dan bisa memenuhi untuk keluarga saya. Oke. Kalau untuk Kak Fitria sendiri waktu itu kan perubahan drastis ya, Iya. bisa penasaran akhirnya tidak ada itu gimana? Apa emosinya Iya. waktu itu? Bukan emosi sih. Gejolak jiwanya Gejolaknya ya. itu gimana? Awal-awalnya sih sempat sedih ya. Heeh. Karena memang ini juga bisa buat pelajaran. Jadi untuk menikah itu jangan hanya melihat orang itu karena dia bermobil atau dengan apalagi itu punya orang tua ya. Iya, betul. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan ketika itu kita sudah menikah. Jadi buat teman-teman semuanya jangan matre gitu Betul. ya. Jadi kita harus tetap memilih itu suami ya, satu dari hatinya, keluarganya, dan juga kalau bisa yang bekerja, Bertanggung jawab juga ya. bertanggung jawab. Tapi awal-awalnya sih mungkin sempat terpuruk juga karena biasanya saya kan pegang uangnya sendiri, dan waktu itu suami mungkin belum bekerja. Tapi alhamdulillah setelah beberapa bulan sudah mulai ada pekerjaan juga. Meskipun tidak sesuai yang saya harapkan, Iya. tapi saya sudah merasa bangga ketika suami saya sudah berusaha ingin menafkahi saya, ingin memberikan apa yang saya mau, meskipun waktu itu tidak seperti yang saya harapkan. Betul. Tapi saya bangga ketika dia itu sudah berusaha. Masya Allah, Dan tabarakallah. Masya Allah sahabat, dengan usaha yang diberikan oleh Om Mahfud sehingga bisa merubah yang awalnya sering ke panggung-panggung, mungkin bersentuhan dengan orang banyak ya. Dan kalau di daerah Madura itu, mohon maaf ya, ini tidak merendahkan yang mana ya. Memang kalau penyanyi dangdut itu pandangan ke masyarakat itu sedikit kurang baik lah baik. dengan masyarakat, sehingga mungkin Om Mahfud tidak ingin pandangan itu terjadi kepada istrinya, sehingga dia itu dengan usaha dan akhirnya walaupun tidak semewah sebelumnya bisa dinafkahi kan gitu. Dan itu ceritanya gimana kok sekarang bisa bekerja nih. Dan sekarang sahabat ya, perlu diketahui beliau ini adalah salah satu TKW atau TKI yang sukses menjadi penjaga rumah keluarga raja yang bayarannya Masya Allah banyak dan Fantastis ya. fantastis ya. Iya. Dibandingkan Ini kita dia itu kayaknya dinaik-naikin Ya, terus bukan. ini. Dan ini memang Enggak, bukan ini kita sering melihat di beberapa video teman-teman ya bahwa mereka ini Masya Allah TKI Betul. sukses ya. Ya. Kalau dibilang gaji, mungkin gaji TKI yang lain itu mungkin banyak yang lebih Iya, besar. betul. Tapi kalau masalah pekerjaan itu memang mungkin bukan hanya setaif, sejedah, seriat, ini pekerjaan memang paling Ringan, ya. Karena 3 bulan sekali hanya 10 hari, itu pun ya begitu. Apalagi sekarang sejak adanya pandemi udah mau 1 tahun ini gak bekerja. Iya, karena tidak ada kunjungan sama Tidak ada sekali kunjungan ya. Masya juga. Allah.
dan pada akhirnya sekarang mutlak tidak panggung sama sekali ya. Sama sekali. Sudah, alhamdulillah. Sama sekali tidak Ya, panggung ya. tapi kalau Alhamdulillah. untuk menyanyi secara pribadi, Ya, mungkin untuk teman-teman. happy Iya. bersama teman-teman itu kita Ya. tetap menyanyi Nah, gitu loh. ya. Tapi tetap dalam lingkungan tertutup. Dan itu Iya. pun sudah apa istilahnya orang-orang yang dikenal ya, Iya. hanya sahabat-sahabat saja. Iya, hanya Masya Allah. sebuah apa ya, hobi aja. Hobi saja, ya. Masya Allah. Ini terakhir nih dari Kak Fitria yang awalnya seorang artis, yang sekarang sudah menikah dengan penggemarnya ya atau fan-nya. Apa sih yang dibanggakan dari Kak Mahfud untuk Kak Fitria sekarang? Kalau saya melihat suami saya, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak untuk Allah Subhanahu wa taala sudah menghadirkan pendamping ke saya yang sangat bertanggung jawab, penyayang, dan juga selalu sabar ketika saya itu mungkin emosi juga. Alhamdulillah. Jadi ya namanya rumah tangga tetap ada Iya, percekcokan, benar. tapi di mana ada api di situ harus ada air. Betul. Jadi itu tips buat sahabat semuanya untuk menjadi keluarga yang utuh. Di saat ada percekcokan, satunya lagi marah, kitanya harus diam gitu. Masya Allah. Jadi tidak waktu ada pertengkaran tidak harus Sama-sama sama-sama api. sama-sama marah. Jadi alangkah baiknya satunya harus diam. Dan bangganya karena bisa tanggung jawab. Ya? Bangganya tanggung jawab, sudah bisa sudah menjadi suami yang baik dan juga merubah saya dari seorang biduan dan sekarang sudah meskipun tidak seutuhnya berhijab dengan sampai ke bawah, tapi Yang alhamdulillah ya sudah bisa menutup aurat. Masya Masya Allah. tabarakallah. Kalau dari Pak Mahfud sendiri nih, apa yang dibanggakan dari Kak Iya. Fitria sekarang? Intinya suami saya udah mengangkat saya dari lembah hitam Oh, untuk menjadi orang yang lebih dihargai. Oh, Masya Allah Masya tabarakallah. kalau Bisa aja loh. sekarang dari Kak Mahfud nih. Apa ya? Yang jelas ya bangganya saya bisa jadi suaminya artis loh. Sudah banyak berbeda. Yang pertama ya tadi itu saya suka dan bangga sama dia, itu udah menjadi seorang apa ya, jiwa keibuan ya dari dia, dan dia mau merubah diri untuk menjadi yang lebih baik menurut saya. Masya Allah. Oke, demikian sahabat-sahabat semuanya. Sebenarnya masih banyak sih yang ingin saya tanyakan kepada beliau berdua karena sangat menarik ya ceritanya dari awal. Namun mungkin karena ini durasi sudah sangat panjang, Dan saya ini next cerita harus ditonton terus. insya Allah mudah-mudahan nanti kita ada cerita-cerita baru dari beliau. Masih banyak. Masih banyak ya. Oh, ternyata masih banyak. Pokoknya ikuti terus videonya nih, nanti kita korek-korek. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Iya. kepada Sama-sama. Mbak Fitria dan Kak Mahfud. Sama-sama. Saya masukkan di channel YouTube saya ya, Masya Allah. Dan Terima kasih juga atas kunjungannya, Ya, sudah sama. bisa main-main ke rumah Fitria Denava dan aduh, juga ngerepotin suami. terus nih ya. Dan juga sahabat-sahabat jangan lupa untuk selalu mendukung channel para YouTuber khususnya yang ada di Kota Thaif. Karena kenapa? Kebetulan sekarang saya juga bersama YouTuber yang ada di Kota Iya, Thaif. Ini dari sebelah kanan dengan Mas siapa? Mas Abong. Mas Jangan Abong, lupa beliau- Mas Gaya. Beliau adalah salah satu YouTuber baru. Silakan mampir ke beliau karena setiap YouTuber mesti memiliki ciri khas masing-masing, berita yang terbaru. Betul. Dan juga mampir ke channelnya Denava Official, dan ini mungkin sudah masyhur. Ini adalah Fitria Denava dan Aida Channel. Sekali lagi dukung dengan cara like, comment, and subscribe ya, dan share apabila sekiranya ini membuat tertarik. Sekali lagi, di dalam YouTube itu memang kita bisa dengan cara menyebarkan pendidikan, dengan cara memberikan nasihat atau informasi, dan mungkin untuk video ini adalah berbagi kebahagiaan, cerita dari seorang TKI atau TKW yang awalnya beliau adalah seorang artis sehingga sekarang menjadi orang yang sudah berubah 100%,
menjadi orang yang sudah meninggalkan keartisannya dan menjadi TKW yang sukses dan TKI yang sukses yang ada di Arab Saudi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari Kota Taif. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Diam.